Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sistem buku besar dan pelaporan. Di sini beranggotakan yang pertama Miftah Dwiqa Putri 1952211175, yang kedua Rosyana Kumalasari 1952211187, yang ketiga Yusuf Hidayat 1952211299. Di sini akan dijelaskan yang pertama yaitu Miftah Dwiqa Putri. Sistem buku besar dan pelaporan. Sistem buku besar dan sistem pelaporan keuangan merupakan dua sistem yang punya interdependensi operasional sehingga keduanya dipandang sebagai satu sistem tunggal, yaitu sistem buku besar dan laporan keuangan. Sistem buku besar dan pelaporan mencakup proses-proses di tempat untuk memperbarui akun buku besar dan menyiapkan laporan yang merangkum hasil kegiatan organisasi. Fungsi utamanya adalah untuk mengumpulkan dan mengatur data dari sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama, setiap subsistem siklus akuntansi yang dijelaskan memberikan informasi mengenai transaksi reguler. Hanya data utama yang mengalir dari setiap subsistem yang diperhatikan. Yang kedua, bendahara memberi informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. Bendahara memberi informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi seperti pengeluaran atau pemberhentian penggunaan instrumen utang dan ekuitas pembelian atau penjualan surat berharga investasi. Yang ketiga, bagian anggaran memberi jumlah anggaran, dan yang keempat, controller memberi ayat jurnal penyesuaian. Kegiatan dasar dalam sistem buku besar dan pelaporan meliputi memperbaharui buku besar, posting jurnal penyesuaian, menyiapkan laporan keuangan, dan menghasilkan laporan manajerial. Adapun ancaman dan pengendalian dalam sistem buku besar dan pelaporan, yaitu ancaman yang pertama, data buku besar yang tidak akurat atau tidak valid. Cara pengendaliannya yaitu pengendalian integritas pengelolaan, data pembatasan akses ke buku besar, dan tinjauan terhadap seluruh perubahan pada data buku besar. Ancaman yang kedua yaitu pengungkapan laporan keuangan yang tidak diotorisasi. Cara pengendaliannya dengan pengendalian akses dan enkripsi. Dan ancaman yang terakhir, hilangnya atau perusakan data. Cara pengendaliannya yaitu backup dan prosedur pemulihan bencana. Berikut ini merupakan diagram konteks sistem buku besar dan pelaporan. Materi yang berikutnya memperbarui buku besar. Aktivitas memperbarui terdiri dari memasukkan ayat jurnal yang berasal dari dua sumber, yaitu subsistem akuntansi dan bendahara. Dalam subsistem akuntansi, berbagai jenisnya biasanya memperbarui buku besar dengan cara meringkas entry jurnal yang menunjukkan hasil dari seluruh transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu. Sebagai contohnya, subsistem siklus pendapatan akan menghasilkan sebuah ikhtisar entry jurnal yang mendebit piutang dan kas serta mengkredit penjualan untuk seluruh penjualan yang terjadi selama periode pembaruan. Yang kedua, bendahara. Kantor bendahara menyediakan informasi bagi entry jurnal untuk memperbarui buku besar terkait transaksi tidak rutin seperti penerbitan dan penarikan utang, pembelian dan penjualan sekuritas investasi, atau akuisisi saham treasury. Ayat jurnal untuk memperbarui buku besar dapat didokumentasikan dalam sebuah formulir yang disebut sebagai voucher jurnal. Berikutnya, ancaman dan pengendalian. Ancaman yang pertama, pembaruan yang tidak akurat atas buku besar. Pengendaliannya: 1. Pengendalian integritas pemrosesan entry data. 2. Rekonsiliasi dan laporan pengendalian. 3. Pembuatan dan tinjauan jejak audit. Ancaman yang kedua, entry jurnal yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya: 1. Pengendalian akses. 2. Rekonsiliasi dan laporan pengendalian. 3. Tinjauan dan pembuatan jejak audit. Rekonsiliasi dan laporan pengendalian dapat mendeteksi apakah suatu kesalahan dibuat selama proses memperbarui buku besar,
Salah satu bentuk rekonsiliasi adalah mempersiapkan neraca saldo. Jejak audit adalah jalur yang dapat ditelusuri yang menunjukkan arus sebuah transaksi yang mengalir melalui sistem informasi untuk memengaruhi saldo akun buku besar. Ini adalah sebuah pengendalian detektif penting yang memberikan bukti mengenai penyebab perubahan dalam saldo akun buku besar. Posting jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian asli berasal dari kantor kontrolir setelah neraca saldo awal disiapkan. Jurnal penyesuaian dibagi dalam 5 kategori dasar sebagai berikut. Yang pertama, akrual adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan transaksi-transaksi yang telah terjadi, tetapi kasnya belum diterima atau dikeluarkan. Contohnya meliputi pencatatan pendapatan bunga yang masuk harus diterima dan upah yang belum dibayar. 2. Penangguhan adalah entry yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang menggambarkan penerimaan kas sebelum pekerjaan terkait transaksi dilaksanakan. Contohnya meliputi pengakuan pendapatan diterima di muka sebagai kewajiban dan mencatat pembayaran tertentu, misalnya sewa, bunga, dan asuransi sebagai aset yang dibayar di muka. 3. Estimasi adalah entry yang menunjukkan sebagian biaya yang diharapkan terjadi selama sejumlah periode akuntansi. Contohnya meliputi depresiasi dan beban utang tak tertagih. 4. Revaluasi adalah entry yang dibuat untuk menggambarkan selisih antara nilai akrual dan nilai tercatat dari suatu aset atau perubahan dalam prinsip akuntansi. Yang kelima, koreksi adalah entry yang dibuat untuk membalik pengaruh dari kesalahan yang ditemukan dalam buku besar. Berikutnya, ancaman dan pengendalian. Ancaman yang pertama, jurnal penyesuaian yang tidak akurat. Pengendaliannya: 1. Pengendalian integritas pemrosesan entry data. 2. Pengendalian perlindungan kesalahan speed set. 3. Jurnal penyesuaian standar. 4. Rekonsiliasi dan laporan pengendalian. 5. Tinjauan dan pembuatan jejak audit. Ancaman yang kedua, jurnal penyesuaian yang tidak diotorisasi. Pengendaliannya: 1. Pengendalian akses. 2. Rekonsiliasi dan laporan pengendalian. 3. Tinjauan dan pembuatan jejak audit. Materi yang selanjutnya menyiapkan laporan keuangan. Prosesnya yang pertama, transisi dari GAAP ke IFRS. IFRS berbeda dari GAAP dalam beberapa cara mempengaruhi desain sistem buku besar dan pelaporan sebuah perusahaan. 1. Perbedaan besar terkait akuntansi untuk aktiva tetap. Dalam GAAP, sebagian besar aktiva tetap dicatat dan didepresiasikan dalam basis gabungan. Perbedaan lainnya mencakup perhitungan untuk biaya penelitian dan pengembangan. Dibandingkan GAAP, IFRS memungkinkan kapitalisasi biaya pengembangan pada tahap awal proses. Akibatnya, perusahaan-perusahaan Amerika mungkin harus meningkatkan cara mereka dalam mengumpulkan dan mencatat biaya-biaya terkait litbang sehingga mereka dapat memutuskan biaya yang harus dibebankan dan yang dapat dikapitalisasi dengan tepat. Perbedaan yang ketiga, IFRS tidak mengizinkan penggunaan metode last in first out atau LIFO untuk perhitungan persediaan. Akibatnya, perusahaan yang menggunakan LIFO harus memodifikasi sistem akuntansi biayanya dan perhitungan yang digunakan untuk menilai persediaan. Yang kedua yaitu XBRL merevolusi proses
pelaporan XBRL. XBRL adalah singkatan dari Extensible Business Reporting Language, yaitu suatu bahasa pemrograman yang didesain secara khusus untuk memfasilitasi komunikasi informasi bisnis. Bagian sebelum XBRL, mereka menyiapkan harus membuat laporan secara manual dalam berbagai format bagi beberapa jenis pengguna. Meskipun laporan tersebut kemudian dikirim secara elektronik kepada pengguna, mereka yang menerima harus memasukkan ulang data tersebut ke dalam sistem mereka sendiri. Hal ini menunjukkan XBRL yang meningkatkan proses pelaporan. Tanpa XBRL, dokumen elektronik terlepas dari formatnya secara esensial hanya versi digital dari laporan kertas. Yang ketiga, proses XBRL dan terminologi. File XBRL tersebut yang mengandung data yang ditandai dan diantarkan ke para pengguna disebut sebagai dokumen contoh. Dokumen contoh berisi fakta-fakta mengenai akun-akun dalam laporan keuangan tertentu, termasuk nilai dan informasi kontekstual seperti unit pengukuran, dolar, euro, yuan, dan seterusnya, dan apakah nilai adalah untuk satu titik waktu tertentu, misalnya komponen laporan perubahan posisi keuangan, atau satu periode tertentu, misalnya komponen laporan laba rugi. Yang keempat, peran akuntan. Para akuntan dapat dan harusnya memainkan peran besar dalam semua tahap pembuatan XBRL, dimulai dari pemilihan taksonomi yang sesuai untuk memastikan keterbandingan di laporan XBRL yang dihasilkan oleh organisasi yang berbeda. Taksonomi standar telah dikembangkan bagi banyak negara dan industri yang berbeda. Para akuntan menggunakan pembaruan mereka atas praktik bisnis organisasi tersebut, ditambah prinsip-prinsip akuntansi umum untuk memilih taksonomi standar yang paling menyesuaikan organisasi tersebut. Yang berikutnya, ancaman dan pengendalian. Ancaman yang pertama, laporan keuangan yang tidak tepat. Pengendaliannya: 1. Pengendalian integritas pemrosesan. 2. Penggunaan serangkaian perangkat lunak. 3. Pelatihan dan pengalaman dalam menerapkan IFRS dan XBRL. 4. Audit. Ancaman yang kedua, laporan keuangan yang curang. Pengendaliannya audit. Selanjutnya adalah laporan manajerial. Aktivitas keuangan dalam sistem buku besar dan pelaporan menghasilkan sebagai laporan manajer. Contoh laporan pengendalian buku besar termasuk nomor 1, daftar voucher, jurnal berdasarkan urutan nomor akun atau tanggal, dan yang kedua, daftar saldo akun buku besar. Laporan-laporan ini digunakan untuk memverifikasi akurasi proses memasukkan ke buku besar. Terdapat dalam tabel yang pertama, yaitu dalam ancaman, laporan dan grafik yang didesain dengan buruk. Dalam pengendalian, itu terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, akuntansi pertanggungjawaban, yang kedua, balance scorecard, yang ketiga, pelatihan desain grafik yang layak. Penjelasan dari balance scorecard. Balance scorecard adalah laporan yang memberikan perspektif multidimensi dari kinerja organisasi dengan berbagai ukuran yang mencerminkan 4 perspektif organisasi, yaitu keuangan, pelanggan, operasi internal, dan inovasi, serta pembelian. Selanjutnya, akuntansi pertanggungjawaban dan pelanggaran fleksibel.
Laporan anggaran dan kinerja harus dikembangkan atas dasar akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban melaporkan hasil keuangan atas dasar tanggung jawab manajerial di dalam organisasi. Selanjutnya, prinsip dalam proses mendesain diagram batang data keuangan. Yang pertama itu terdapat mulai sumbu vertikal pada angka 0. Yang kedua, grafik yang menggambarkan data time atau series. Atur sumbu X dari kiri ke kanan secara berurutan. Selanjutnya, prinsip-prinsip desain grafik yang tepat. Yang pertama itu gunakan judul yang meringkas pesan dasar. Yang kedua, sertakan nilai data dengan elemen masing-masing untuk memfasilitasi perhitungan dan analisis mental. Yang ketiga, gunakan batang 2D bukan 3D karena batang 2 dimensi mempermudah untuk menilai besarnya perubahan dan tren dengan akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa didiskusikan lewat WA Group atau lewat Gmail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.